saya Alan Dani Barus, NIM 71-2018-159. Dalam TAS Korpak saya ini, saya memposisikan khotbah di gereja dan bertatap muka langsung dengan jemaat. Terima kasih. Shalom, salam sukacita bagi kita sekalian. Kita naikkan syukur kita kepada Allah sebab kasih-Nya selalu menyertai kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats khotbah kita pada minggu ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, Efesus yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi kamu sekarang adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang sembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba perhatikan kiri kanan Anda. Apa yang timbul dalam pikiran Anda ketika Anda melihat orang di samping Anda? Biasa saja kah? Iya. Ya. Tapi sekarang coba perhatikan kiri kanan Anda. Pilih salah satu saja, lalu lihat dari hati Anda yang paling dalam tentang orang yang Anda lihat. Pastinya akan timbul dalam pikiran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian tentang apa perbuatan baik yang pernah dia lakukan terhadap kita, ataupun perbuatannya yang pernah menjengkelkan hati kita, ataupun perbuatan yang pernah menghibur kita, ataupun perbuatan yang pernah menolong kita. Benar? Iya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, mari kita lebih jauh lagi, mari tenangkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang sudah ditetapkan gereja pada minggu ini yaitu berjumpa Tuhan dengan mata hati. Kalau kita berbicara mengenai mata hati ini suatu hal yang khas ya. Dengan mata hati kita bisa menentukan apa perbuatan yang baik untuk kita lakukan. Perbuatan ini baik atau tidak untuk kita lakukan. Dengan mata hati kita bisa memutuskan suatu keputusan yang tepat agar tidak salah dalam mengambil langkah. Tapi sekarang kita mau berbicara bagaimana berjumpa Tuhan dengan mata hati. Bahan khotbah kita pada hari Minggu ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus. Ini merupakan surat yang memberikan nasihat kepada jemaat Efesus pada masa itu. Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus dalam ayat yang ke-8, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ya, kegelapan ini yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang belum mengenal Tuhan. Ya, kalau kita lihat konteks Efesus pada masa itu, sering adanya percabulan, perkataan kotor yang keluar, adanya sikap-sikap yang immoral, ya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mencuri juga, berdusta terhadap sesama. Inilah yang terjadi pada konteks Efesus pada masa itu. Selanjutnya, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Paulus memotivasi jemaat Efesus bahwa kamu sekarang sudah menjadi anak-anak terang. Ya. Sang terang itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Terang ini mengartikan sebuah cahaya. Dengan adanya terang kita bisa betul-betul melihat yang tidak nampak itu terlihat dengan jelas.
Maka dari itu terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran. Karena jemaat Efesus sudah mengenal Yesus, maka kehidupan mereka yang dulu, yang perbuatan yang tidak mengenal Tuhan, sekarang menjadi berubah. Dahulu memang mereka hidup dalam tidak adanya moral, ya, sering ada percabulan, berdusta terhadap sesama. Tapi sekarang mereka sudah mengenal Kristus, maka hidup mereka yang lama sudah berubah menjadi yang baru. Ujilah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal ini mengartikan bahwa mau melihat perbuatan-perbuatan apa saja yang berkenan di hadapan Tuhan dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Paulus juga mengingatkan kepada jemaat Efesus, jangan lagi mengambil bagian dalam hal itu. Perbuatan-perbuatan kegelapan itu tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Telanjangilah yang dimaksud di sini artinya merupakan teguran keras atas perbuatan-perbuatan itu, membuktikan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai anak-anak terang, jemaat Efesus harus bisa melakukan pembaruan moral. Apalagi kota Efesus ini memang bisa dibilang moralnya sangat rendah sekali. Mereka menganggap bahwa segala perbuatan keduniawian adalah kenikmatan, padahal perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita sekarang sudah menjadi anak terang. Karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus dan kita menjadi anak-anaknya. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kita sudah betul-betul menghidupi sebagai anak terang? Hidup kita bukanlah hidup yang lama lagi. Bukan hidup yang tidak mengenal Tuhan dan mau berbuat hidup semena-mena demi kesenangan sendiri. Tetapi kita sekarang sudah hidup menjadi anak terang. Menjadi terang berarti kita mampu menghidupi apa-apa saja buah terang itu, yaitu kebaikan, kebenaran, dan juga keadilan. Jika ketiga ini kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, betul-betul nyaman akan kita hidup dengan sesama kita. Tidak akan ada lagi namanya keserakahan, karena kita menyadari itu adalah perbuatan yang tidak adil. Tidak akan ada lagi keluar perkataan kotor, karena perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tidak akan ada lagi dusta terhadap sesama, karena itu adalah perbuatan yang tidak benar. Menjadi terang ini juga mengajarkan kita untuk saling mengasihi dengan sesama kita. Seperti perintah Tuhan yang kedua, bahwa kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan sebuah ilustrasi bagaimana sikap seorang anak terang jika diperhadapkan dengan sebuah masalah. Pada suatu perumahan, ada satu keluarga yang memiliki 2 ekor ayam. Ayam ini sering sekali masuk ke rumah untuk mencari makan, baik di wastafel dan juga di tempat persediaan beras. Suatu ketika ayam ini masuk ke rumah tetangga sebelah. Ternyata tetangga ini memiliki sikap yang gampang emosian dan juga mudah naik darah tinggi. Ketika itu ayam itu membuat piring dan mangkuknya pecah. Ia pun kesal, lalu menangkap ayam itu dan mencekiknya, lalu membuangnya ke teras pemilik ayam. Ketika pemilik ayam pulang dari pekerjaannya, dia melihat keadaan ayamnya hampir saja mati. Lalu dia juga mendapat kabar dari anaknya bahwa ayamnya baru saja dicekik oleh tetangganya. Karena ayam ini belum mati total, si pemilik ayam pun memotong dan menggulainya. Pada sore hari, pemilik ayam memberikan hasil masakannya kepada tetangga yang hampir saja membunuh ayamnya. Ketika menerima masakan itu, tetangga ini pun merasa malu dan minder atas apa yang dilakukan oleh pemilik ayam. Padahal ayamnya sudah dicekik, tentunya ada rasa kesal, ada rasa marah. Namun si pemilik ayam malah membalas dengan kebaikan, dengan memberikan ayam yang sudah dimasak tadi kepada tetangga yang sudah mencekik ayamnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang sudah mengenal Tuhan, pastinya kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di awal saya meminta Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk melihat kiri kanan Anda. Tentunya timbul dalam pikiran Anda tentang apa perbuatan dia terhadap kita. Oh, dia pernah berbuat baik terhadap saya. Oh, dia pernah
berbuat jengkel terhadap saya. Atas apa perbuatannya itu akan menentukan bagaimana respon kita terhadap dia. Kalau dia pernah berbuat baik, kita pastinya akan balas dengan kebaikan. Kalau dia pernah berbuat jengkel terhadap kita, pastinya ada juga respon kita terhadap dia. Tapi sekarang kita mau melihat dari mata hati kita yang paling dalam. Bagaimana Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dia mempersembahkan dirinya. Dia rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Bagaimana respon kita? Kita mengetahui apa-apa saja perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Seharusnya kita menghidupi perbuatan-perbuatan itu. Kita sudah mendapatkan ajaran-ajaran dari Tuhan. Dia mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Saling mengasihi terhadap sesama dan saling mengasihi terhadap siapapun juga. Maka dari itu kita yang sekarang sudah menjadi anak-anak terang, kita harus mampu menghidupi buah dari terang itu, yaitu keadilan, kebenaran, dan juga kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam masa-masa pandemi ini, mungkin ada di antara kita yang bekerja dalam instansi pemerintahan. Tunjukkan sikap keadilan Anda kepada masyarakat atas bantuan yang ada. Jangan coba-coba mencari kesempatan untuk meraup keuntungan pada masa sulit ini. Mungkin di antara kita ada yang memiliki rezeki lebih. Kita berbagi kasih dengan sesama kita yang betul-betul membutuhkan, memberi sembako dan bantuan lainnya. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita maknai perjumpaan kita dengan Tuhan dengan mata hati, agar kita senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan saja. Pada minggu Prapaskah ini, kita betul-betul menghayati bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan. Prapaskah ini dimaknai dengan persiapan penyesalan orang percaya, melalui doa, bertobat, memberi sedekah, dan mengingkari diri. Oleh sebab itu, mari kita hidupi buah dari terang itu, sebagaimana kita sekarang sudah menjadi anak terang.